Emang bener skenarionya Honda menyiapkan Toprak sama Akosta untuk line up 2027? Kalau kata Akosta, aku melakukan ini bukan hanya demi uang. Ya, demi uang aja enggak, apalagi demi kamu. Hai, selamat datang di Pedok Talk yang selalu hadir setiap hari Senin jam 7 malam. Kalau nggak ada race, kalau ada race hadirnya 2 kali. Yap, jadi Pedok Talk punya format baru guys. Format baru ini lebih banyak, lebih cepat, dan lebih gampang masuk ke kepala. Yang baru, kalau lagi race weekend akan ada 2 episode. Jadi untuk sprint sendiri, nge-review sendiri, untuk race hadir sendiri. Jadi buat sprint akan hadir di hari Minggunya. Sementara untuk race-nya akan hadir di hari Senin jam 7 malam seperti biasa. Terima kasih banyak buat supportnya untuk para subscriber semua, karena dengan format yang baru ini ternyata jumlah views-nya Pedok Talk naik drastis guys. Jadi contohnya nih, dari 2 video yang aku buat dengan format baru ini, views-nya semua nyampe di atas 100.000. Minggu ini kita akan lanjut ke seri keempat menyaksikan race di sirkuit Lusail, Qatar. Sebelumnya ada beberapa informasi yang akan aku share ke kalian. Yang pertama, ada Jorge Martin yang menurut jadwal dia akan kembali race di sirkuit Lusail, Qatar di seri keempat ini. Karena dia sudah lolos dari pemeriksaannya Dr. Javier Mir. Tapi juga masih harus melakukan pemeriksaan kesehatan melalui Dr. Angel Carte, Medical Director dari MotoGP. Miguel Oliveira juga dikabarkan masih akan absen di seri keempat ini dan akan kembali digantikan oleh Augusto Fernandez, sementara Miguel Oliveira masih harus melanjutkan proses rehabilitasinya. Sebelum kita intip-intip sedikit kira-kira nanti di Lusail Qatar akan seperti apa, ada beberapa topik yang lagi hangat banget diperbincangkan. Yang pertama adalah tentang Toprak. Aku tahu banget deh, banyak banget yang nanya sama aku bolak-balik di komen deh. Kalian lihat aja tuh. Kalian pasti sering baca kapan sih Toprak masuk ke MotoGP. Bahkan udah bukan tahun ini aja, dari beberapa tahun sebelumnya udah banyak banget yang nanyain itu ke aku. Nah sebetulnya memang udah lama banget Toprak diomongin akan hadir di MotoGP. Tapi sepertinya kemungkinan besar akan segera terjadi, tapi ya di tahun 2027. Toprak dirumorkan akan masuk ke Honda. Tapi pada saat regulasi teknis MotoGP akan berlaku di tahun 2027. Kenapa begitu? Karena tentunya semua akan riset dari awal dan juga akan ada pemasok ban tunggal yang baru, yaitu Pirelli menggantikan Michelin. Nah, kenapa ini menurut aku juga jadi krusial banget? Karena Toprak udah punya pengalaman menggunakan ban Pirelli. Jadi tentunya dengan hadirnya Toprak bisa memberikan insight yang sangat bermanfaat juga untuk Honda. Tunggu dulu. Kalau misalnya Toprak sekarang sama BMW gimana? Nah betul, BMW ini kontraknya dengan Toprak baru akan berakhir di akhir musim 2025 ini. Nah apakah BMW akan memperpanjang atau tidak? Tentunya BMW mau perpanjang. Kalau menurut rumor yang beredar, ada 2 skenario yang bisa memungkinkan Toprak masuk ke MotoGP di tahun 2027. Tapi masalahnya kontrak sama BMW akan habis di akhir tahun ini kan. Berarti 2026 itu mau ngapain? Nah 2026 skenario yang pertama katanya dia itu akan bergabung dengan tim WSBK-nya Honda, yang meskipun menurut aku juga agak-agak gurem ya, tapi paling tidak kalau dia bergabung di situ, dia kalau dapat panggilan nih sama tim Honda HRC Castrol, dia itu bisa langsung berangkat. Ya kan kontraknya Honda juga, jadi bisa tuh. Atau skenario yang kedua, yang meskipun skenario yang kedua ini sudah dibantah langsung sama Toprak. Skenario yang kedua adalah selama tahun 2026 dia bener-bener nggak ngapa-ngapain, tapi dia bergabung aja sama tes timnya Honda mungkin, ya bersama Alex Espargaro, Taka Nakagami, dan juga Stefan Bradl, sekaligus juga melakukan wildcard. Tapi skenario yang ini sudah dibantah langsung sama Toprak waktu di Portimao kemarin. Jadi dari 2 skenario, yang kedua udah enggak. Skenario 1 masih mungkin, tapi kalau kata manajernya masih 50% stay di WSBK, 50%-nya beneran bisa pindah ke MotoGP. Dan jangan lupa guys, BMW ini beneran mau masuk loh ke MotoGP. Meskipun belum ada konfirmasinya ya, tapi ini rumornya makin lama makin kencang bahwa BMW akan masuk ke MotoGP di 2027 di saat
regulasi teknis MotoGP yang baru berlaku. Dan kalau beneran BMW masuk ke MotoGP, ya udah pastilah mereka mau ngajak Toprak dong. Bener nggak? Jadi nggak jadi deh ke Honda. Makanya mungkin, masih banyak sekali kemungkinan. Tapi yang pasti prospek Honda ngambil Toprak dan juga Pedro Acosta, ini kayaknya seru sih ya. Nah, sekarang ngomongin Pedro Acosta. Pedro Acosta memang tidak hanya dihubung-hubungkan dengan VR46 Racing Team aja, tapi juga ada Honda dan juga ada Pramac Yamaha. Karena gara-garanya kemarin waktu di Austin tuh di Circuit of the Americas tertangkap kamera Pedro Acosta lagi ngobrol sama Paolo Campinotti. Ya padahal ngobrol biasa aja. Sama kayak yang kalian lihat kemarin Paolo Campinotti terus ngobrol sama Fabio Quartararo lewat Davide Tardozzi. Terus udah gitu dipanggil lah Davide Tardozzi-nya dibilangin Tardozzi nih Fabio katanya mau ikut sama lo juga gitu. Padahal tuh ngobrol santai aja. Nah kemarin juga seperti itu. Tapi memang perbincangan antara Paolo Campinotti sama Pedro Acosta. Paolo tuh tanya ke Acosta bahwa gimana gitu. Terus intinya Acosta bilang ke Campinotti, coba deh ngomong sama manajer gue Albert Valera. Begitu. Jadi terdengar kabar bahwa Valera ini sudah melakukan pembicaraan dengan Pramac Yamaha juga. Tapi yang pasti Acosta tuh bilang bahwa dia tuh sebetulnya tidak mudah untuk meninggalkan KTM. Karena ya Red Bull KTM ini adalah identitasnya dia sejak dia berusia 14 tahun. Makanya susah untuk melepaskan ini semua. Tapi di satu sisi dia juga bilang bahwa mungkin gue adalah satu-satunya rider di grid yang melakukan ini tidak demi uang. Terus demi apa dong? Demi pacarnya? Ya enggak juga, ya pastinya demi prestasi. Makanya dia bilang bahwa sebetulnya yang gue inginkan adalah punya prestasi. Gitu katanya. Makanya dia tentu mencari tim yang bisa memberikan motor yang kompetitif, yang bisa mewujudkan apa yang dia pengenin. Ya udah, tinggal dipilih tuh. Pramac Yamaha VR46 Racing Team yang motornya Ducati loh, yang paling cakep sekarang loh. Atau mungkin Honda yang makin lama makin cakep. Kayak aku. Oke, tapi ini serius ya. Performanya Pedro Acosta kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya nih, tahun 2024 memang sebetulnya menyedihkan. Kenapa? Karena dari 3 race yang sudah berlangsung sekarang, Pedro Acosta ini baru ngumpulin 16 poin. Padahal tahun ini dia udah ditimpa berikan, full spec, full factory support, poinnya cuma segitu. Tahun lalu dia ada di tim satelit, tapi baru 3 race poinnya udah 54 kan? Masih berbicara tentang Honda juga, ada Johan Zarco juga. Jadi sebenarnya ini kenapa Honda diomongin sih gara-garanya Luca Marini kontraknya tuh habis di akhir musim 2025 ini. Kemudian orang jadi mikir-mikir kan, jadi siapa dong yang akan gantiin Marini? Apakah dia akan diganti atau akan dipertahankan? Nggak tahu juga. Kemudian muncullah nama Johan Zarco. Kenapa? Karena memang sekarang kalau dibilang top performernya Honda, ridernya adalah Johan Zarco. Dan Johan Zarco ini juga sebetulnya layak sih kalau mau dipromosikan menjadi rider tim pabrikan. Tapi sebetulnya kalau dipikir-pikir lagi sekarang dia di LCR Honda aja. Dia itu juga udah dikontrak langsung sama Honda dan juga dia tuh udah mendapatkan motor yang sama, full factory support juga. Jadi kalaupun dia naik jadi rider tim pabrikan, itu cuman masalah gengsinya aja. Dan apakah itu penting buat Johan Zarco? Yang pasti Lucio Cecchinello juga tidak akan semudah itu melepaskan Johan Zarco. Karena ya orang sponsor masuk, iklan masuk. Jadi nggak akan segampang itu melepaskan Johan Zarco. Setelah analisa Mbak MotoGP, sekarang kita masuk ke prediksi Qatar GP. Kita lihat dulu ya hasil sprint dari Qatar GP tahun 2024. Yang ada di P1 adalah Jorge Martin, P2-nya Brad Binder, P3-nya Alex Espargaro. Hasil race-nya P1-nya adalah Pecco Bagnaia, P2-nya Brad Binder, dan P3-nya Jorge Martin. Lusail Circuit ini panjangnya adalah 5,38 km, lebarnya 12 meter, longest straight-nya adalah 1068 meter, jadi 1 km lebih.
Ada 10 tikungan ke kanan dan ada 6 tikungan ke kiri. Sirkuit ini searah dengan jarum jam dan ini adalah sirkuit yang punya paduan medium dan juga high speed corners nih. Jadi memang ini tuh sirkuit yang fast flowing banget sih. Pabrikan yang paling banyak kemenangan di sini Yamaha. Ada 10 kali kemenangan di sirkuit Lusail Qatar ini. Kemudian untuk rider yang paling banyak menang adalah Valentino Rossi dengan 4 kemenangan. Stoner sebenarnya 4 kemenangan juga. Kemudian untuk pole position yang paling banyak adalah Jorge Lorenzo dengan 4 kali pole. Stoner 4 kali pole. Martin 3 kali. Kemudian untuk top speednya, nah ini belum pernah ada yang ngalahin dari tahun 2021. Siapakah dia? Kecepatannya adalah 362,4 km per jam. Dia adalah Johan Zarco. Kita akan masuk ke seri keempat ini dengan Alex Marquez yang menjadi pemimpin klasemen sementara. Sementara abangnya Marc Marquez ada di P2 dan juga Pecco Bagnaia di P3. Nah, kalau prediksinya sih tentunya masih 3 nama ini yang mendominasi. Dan Marc Marquez tuh kemarin juga sempat bilang bahwa wah ini sih sirkuit di mana Pecco tuh akan kuat. Bisa jadi ini akan menjadi back-to-back win buat Pecco. Masa? Bisa aja Marc Marquez. Kalau aku bilang sih di sini Marc Marquez juga pasti akan mencoba membalas apa yang dia alami di Circuit of the Americas kemarin. Kan DNF tuh nggak dapet poin kan. Jadi kalau menurut aku dia pasti akan mencoba untuk sangat agresif dari awal. Dan Alex Marquez pun juga pasti akan mencoba membuktikan untuk meneruskan momentum baiknya. Apalagi sekarang dia udah menjadi pemimpin klasemen sementara. Sebuah pembuktian buat Alex Marquez, Mr. Konsistensi. Apakah dia bisa konsisten podium juga di sini? Kita tinggal tunggu nih ya. Dan jangan lupa, ada juga rider-rider yang bisa dibilang sangat kuat di sini. Siapa lagi kalau bukan Fabio Di Giannantonio yang juga menurut aku punya momentum nih. Kemarin dia podium di Circuit of the Americas dan tentunya di Qatar ini siapa sih yang nggak inget fight-nya Di Gia sama Pecco Bagnaia tahun 2023 bikin semuanya itu loh yang mapping 8. Itu salah satu fight yang paling panas juga tuh di MotoGP ya. Banyak fight yang panas di MotoGP tapi itu salah satu yang menurut aku terbaik juga. Kayaknya memang tim VR46 akan menjadi ancaman juga. Selain Fabio Di Gia, Franco Morbidelli juga akan sangat kompetitif juga nih di sini. Nah yang menarik dilihat itu adalah Yamaha karena punya rekor kemenangan yang paling banyak di sirkuit ini, 10 kali. Tapi sekarang bisa nggak nih mereka qualifying dengan bagus? Itu dulu deh targetnya. Setelah Yamaha tentunya Honda. Ini juga akan menjadi pembuktian karena kemarin Johan Zarco meskipun dia DNF tapi dia tetap punya rasa yang optimis banget gitu. Karena dia bilang buktinya gue bisa fight kemarin waktu di Circuit of the Americas. Tapi memang harus menunggu mesin baru yang akan hadir sepertinya nanti di tes Jerez di akhir April mendatang. Kemudian kita tinggal lihat apakah momentum Honda ini bisa diteruskan di sirkuit Lusail Qatar akhir pekan ini. Aprilia juga belum pernah podium di sirkuit Lusail Qatar. Hasil terbaiknya adalah P4, sama-sama P4 nih, 2023 lewat Maverick Viñales, 2024 lewat Alex Espargaro. Kalau pabrikan yang satu ini aku udah gak tahu lagi mesti ngomong apa, KTM. Gimana ya? Soalnya ini maunya apa, ya kan? Jadi aku nggak tahu apakah di Lusail ini mereka akan menemukan sesuatu yang baik atau enggak. Ada improvement atau enggak. Karena isu chatter yang udah setahun diomongin mulu aja belum ada solusinya sampai sekarang. Ini udah seri ketiga. Nanti gimana nih? Nggak tahu deh, mungkin mereka nunggu sampai Jerez kali, menunggu mendapatkan solusi, tapi nggak ngerti juga deh. Karena sebenarnya ya, ini adalah isu yang sudah setahun tapi juga nggak diapa-apain. Nah, itu makanya bikin gue gemes juga. Makanya Acosta pun juga gemes kan. Sebenarnya aku tuh sangat mengapresiasi Maverick Viñales dan juga Enea Bastianini. Maverick baru pindah dari Aprilia, Enea baru pindah dari Ducati. Masuk ke KTM dan susah banget adaptasinya dengan RC16, tapi mereka berdua ini masih optimis. Enea ya meskipun emang dia bilang secara terus terang bahwa ini susah banget, tapi dia tetap tetap positif gitu kan. Sementara Maverick Viñales juga dia terakhir kali bilang ya pokoknya
gue ini harus menyesuaikan diri terutama untuk bagian breakingnya. Karena untuk melakukan breaking dengan RC16 ini perlu teknik yang berbeda. Dan caranya nih untuk bisa dapat, untuk bisa menguasai ini, nggak tahu bisa seminggu, bisa setahun. Tapi yang pasti aku akan terus berusaha katanya. KTM, please deh. Ini dapat rider-rider yang udah cakep banget nih sebenarnya. Silakan dicatat, subscribers Pedok Talk. Ini adalah jadwalnya. Ini nggak sesadis Circuit of the Americas kemarin jadwalnya ya. Jadi untuk jadwal sprintnya adalah hari Minggu tanggal 13 April 2025 jam 00.00 waktu Indonesia Barat, 11 lap. Sementara untuk race-nya adalah di hari Senin dini hari ya, 14 April 2025 jam 00.00 waktu Indonesia Barat, 21 lap. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi tentunya di hari sebentar. Hari Minggu dong, kan race-nya 00.00. Berarti review untuk sprintnya akan keluar di hari Minggu. Oke, sementara untuk race-nya akan keluar di hari Senin jam 7 malam. Kalau kalian pengen dapetin bonus konten, jadi members dong. Linknya ada di deskripsi video ini. Terima kasih banyak. Silakan ajakin teman-teman yang lain buat subscribe, buat jadi membersnya Pedok Talk juga boleh. Pokoknya nonton terus Pedok Talk yang akan hadir setiap hari Senin jam 7 malam. Aku Lucy Wuryono, bye.